Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala usikum wa iyaya taqwa fa innahu man ittaqa wa waqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berjumpa kembali, bermajlis kembali kita pada ketiga atau ketiga malam ahad ketiga. Baca kita malam ahad ketiga biasanya adalah kita tidak soleh. Yang kemarin ada surat tauhid, maka mari nanti kita ngobrol. Bisa sisa enaknya gimana? Secara teori sebenarnya kita dulu pernah tauhid lama sekali juga. Karena datang Ustaz Abdurrahim dulu ya, karena beliau bahas tauhid, akhirnya kita ngasih tauhid. Dia ternyata istirahatnya lama. Nanti Ustaz Muslim juga nggak bahas tauhid lihat ya. Ada belum berada di sini atau di rumah? Di sini itu di juga ya. Bisa bersama dengan dia di sini. Mirip-mirip. Ya maka apa nanti kita paling tidak satu lah. Yang dua ini kita ambil. Tauhid atau yang ini di sini sementara kita menikah. Jadi tauhid begini ya. Karena ini ada menurut memang dekat. Kan sama-sama hadisnya. Mungkin kita tauhidnya yang ketiga ini untuk mulai dan dengan kita di sini kita. Jadi nanti untuk limanya kita isi tauhid lagi atau bikinan. Mungkin tahu saja. Jadi nanti tiga ini kita isi tauhid. Sebenarnya materi apapun tidak masalah. Aslinya ketika kita bahas fikih ya tauhidnya disinggung, bahas adab ya tauhidnya disinggung. Itu sebenarnya terus menerus ini. Sebagian pondok manhaj. Aslinya yang belajar itu sama dengan belajar manhaj kan gaya hidup, pola pikir. Kita mempelajari ilmu yang benar itu pola pikir sudah asli. Tapi kadang-kadang dikhususkan biar gak hanya ngerti pikir, ngerti sirah, tapi ngerti gimana menindaklanjuti orang-orang yang salah berhadapan dengan alur bidah dan sebagainya. Kembali kita lanjutkan untuk pekan ini masih kitab ini. Nanti setelah lama kita lihat lagi. Hadis nomor 56. Ya benar ya punya atau hadis 56. Kalau ada yang punya kitab bagus. Ini bertanda gitu juga saja. Mungkin hati yang mulai belajar bahasa Arab lumayan ini. Biasa musim makanan nanti bisa sedikit dengan cepat. Baik, an Abi Sufyan Sahar ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil fi qisati Hiraql. Qala Hiraql pamada yakmurukum raja Nasara. Raja Nasara ketemu Abu Sufyan, orang Arab. Yang namanya Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam tentunya. Akhirnya ngobrol-ngobrol panjang. Penerjemah juga pakai penerjemah. Ngomong enak, dia bohong dan kamu bohong. Sama-sama gitu. Jadi kan penerjemah kadang-kadang bisa bohong kan. Penerjemah itu pokok lah ya. Iya dengan tidak kan aku baca bisa. Dia mau muji kerajaan, dia mau jelek-jelekan kerajaan, kan jadi kacau akhirnya. Intinya seperti itu. Kisah. Paman Jaya Murukum di antara isi dialognya, apa yang diperintahkan kepada kalian? Yang ngaku nabi itu perintahnya apa? Saat itu mereka menganggap ngaku nabi kan. Yakni an-nabi. Qala Abu Sufyan qultu
yaqulu. Sekian aku katakan, dia mengatakan ubudullah, sembahlah Allah wahdah, dia saja, la tusyriku bi syai'a, jangan menyekutukan dengan apapun. Saat itu mereka sudah menyembah Allah, tetapi tidak mau murni. Mereka intinya tahu Allah, mau menyembah Allah, dan mereka tak tahu sekali semuanya dari Allah. Namun mereka masih tidak murni. Yang tidak kemurniannya, mereka ingin mendekatkan kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan saat itu, nenek moyang dan sebagainya, atau tokoh-tokoh. Alasannya agar dekat kepada Allah. Kemana butuhum ila liqaribuna ila Allah sulfa. Kami menyembah mereka tidak lain biar mereka membuat kami dekat kepada Allah. Jadi yang dianggap nabi, yang lainnya itu diagungkan, dimintai berkahnya, biar bisa membawa kepada Allah sedekat. Kemudian juga mereka mengatakan Al-Uzza dari Aziz, Al-Lata dari Ilah, Al-Manat dari Manan, itu kan Allah semuanya. Kemudian ada yang mengatakan anak-anak Allah dan sebagainya. Intinya mereka mau menyembah Allah aslinya, tetapi kalau menyembah Allah saja tidak mau. Dan inilah inti dakwah tauhid. Orang banyak yang menyembah Allah ke masjid, tapi juga ke tempat keramat, baik berupa pohon, batu, kuburan, atau yang lainnya. Ini termasuk juga kesalahan. Ini menyembah Allah mau, tapi menyembah selain Allah itu. Nah, yang jarak dari Islam Rasulullah, sembahlah Allah saja, jangan menyebutkan dengan apapun. Ada yang takut dengan adanya ramalan-ramalan, berarti menyembah selain Allah. Ada yang kalau sudah ada jimat tenang, jadi tenang hatinya gara-gara jimat, berarti ketenangan gara-gara selain Allah. Ada yang takut tempat-tempat tertentu, dianggap apa? Wingit bahasa Jawa. Angker kalau sebenarnya ya, maksudnya lewat situ, lewat jembatan situ, wah celaka, nikah lebih cerai segera. Akhirnya ada rombongan, ini pernah kita punya teman rombongan. Sudah lihat jembatan, sudah dekat itu muter lewat jembatan lainnya. Karena jembatan itu akan cerai katanya nikahnya. Muter yang lainnya sampai ke karena dia nggak nyopir ya nggak bisa bilang apa-apa gimana. Ya sudah dekat kok pakai jalan yang lain. Karena kalau lewat jembatan itu katanya jelek, ini cerai mungkin nikahnya. Akhirnya lewat jembatan lain. Tetap aja cerai ternyata tuh ini. Jadi nggak mesti kebetulan gitu. Nah, kita dulu kan lewat belum dekat gitu, gitu omongan itu percaya belum dekat mana itu. Bapak kita lewat situ dulu. Gara-gara family kita di derajat itu perempatan ngimbang gitu. Derajat sekarang untuk ya jangan lewat berat bismillah gitu dianggap. Ada orang yang masih gitu masih tahu. Ini termasuk dia ke masjid, dia sholat, ya Allah Rabbana atina. Tapi juga takutnya ini sama dengan menyembah Allah dan menyembah yang lainnya. Jadi diharapkan kita harus menyembah Allah saja. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Jadi perkataan nenek moyang itu diantaranya yaitu apa? Berkah, diantaranya Tuhan-Tuhan selain Allah banyak. Intinya perantara-perantara itu bisa ya seperti itu. Pokoknya ajaran nenek moyang tinggalkan. Ya rata-rata ajarannya syirik rata-rata. Nah, di antara ajaran mereka mungkin apa? Kalau mau melakukan apa-apa, lepas burung. Dan nanti terbangnya kemana gitu. Terbang ke sana jadi, terbang ke sini berarti enggak jadi. Ada yang gitu. Ada yang lempar panah.
punya banyak ajaran yang tidak benar. Kalau ada burung sial, dan intinya banyak disuruh ditinggalkan oleh itu, hanya perkataan mereka, nggak ada dalil sama sekali. Wa ya'muruna bis sholati, kami diperintah untuk sholat. Kami sholatlah. Ini intinya meskipun kafir itu disuruh syahadat dan disuruh sholat begitu. Maka ulama berselisih, orang kafir nanti dihukum gara-gara kafirnya atau double, gara-gara kafirnya dan gara-gara nggak sholatnya. Banyak makan double, hukuman nggak sholat, hukuman kafir. Kalau muslim nggak sholat, kalau nggak sampai kafir hukumannya yang nggak sholat. Muslimnya tetap menyelamatkan gitu. Kalau menganggap tidak kafir, khilaf yang panjang. Jadi sering kita katakan mungkin ada yang tidak sholat itu kafir, ada yang nggak kafir. Orang nggak sholat zaman sekarang ini kafir. Orang nggak sholat nanti, ketika kita ini sebagian sholat, sebagian enggak. Mungkin bawah kita semuanya nggak sholat. Bawah kita itu masih dihukum karena tahu kita. Tapi bawahnya lagi tidak ngerti kan, tidak tahu kita. Itu kan nggak ngerti sholat. Itu mungkin selamat. Maka hadis itu kan mereka nanti akhir zaman nggak ngerti kecuali Allah nggak ngerti sholat, nggak ngerti zakat. Itu selamat memang, benar. Itu selamat. Karena apa? Tidak bisa tahu. Dari mana tahunya? Bapak ibunya nggak ada yang sholat satu negara. Bapak ibunya mungkin nggak selamat karena mungkin kakeknya sholat. Zamannya kakeknya ada yang sholat, yang nggak sholat nggak selamat. Kakek ini. Zaman bapaknya ya mungkin nggak selamat karena bapak ini tahu kakeknya sholat. Seharusnya ikutlah. Ketika orang ini nggak sholat, atasnya ada yang sholat. Ketika ada yang sholat, nggak selamat. Ketika atasnya sholat, dia harus nggak sholat karena tahu atasnya nggak selamat. Ya bawahnya ini mungkin selamat nih. Ya nggak ngerti gimana. Ya kan Quran diangkat, hilang kan. Intinya ilmu hilang di antara akhirnya. Mungkin itu yang selamat. Jadi mungkin kafir enggak, yang orang nggak sholat itu mungkin rinciannya gitu. Jadi kalau mungkin kan tahu, ngerti, ya kok nggak sholat itu kafir. Tapi kalau memang nggak ngerti sama sekali, nggak bisa tahu, nggak mungkin tahu. Seperti zaman ketika bapaknya nggak ada yang sholat, teman-temannya nggak ada yang sholat, gimana orang tahu anak lain sholat? Itu mungkin bisa selamat. Ya, itu mungkin perinciannya seperti itu. Kembali ke masalah, intinya orang kafir diberitakan apa kalian? Ya kalau mau dia disuruh tauhid, disuruh sholat. Jadi disuruh tauhid, suruh sholat. Wasidqi, jujur. Karena banyak orang-orang yang tidak jujur. Dagang itu kalau nggak jujur kadang-kadang untung ya. Jujur loh, kadang untung ya. Berdagang itu kalau misalkan aturan pemerintah nggak boleh dijual, karena kemarin ini kan yang rugi kalau ayam 10 dari panggang atau apa, dendeng atau apa, sudah dimasak nggak dijual, kan sebagian negara itu barang kemarin itu tidak boleh. Jadi hari ini sisa harus dijual. Saudi terkenal gitu. Jadi kalau ayam kemarin, pandangan kemarin dijual lagi, dendanya 500 rial. 500 rial lumayan, 1 juta. Denda yang ketahuan ya aman, orang kan nggak begitu keras. Baik, kembali untuk jujur dalam banyak hal, dalam melamar jujur. Kerjaannya apa? Zaman dulu nggak repot kerjaannya, ya, semuanya petani gitu, berdagang. Kalau sekarang bu kerjaannya kan macam-macam, harus jujur. Rumah sakit bagian apa, dokter atau klinik servis kan beda sekali bu. Intinya jujur dulu. Intinya juga untuk jujur, harus jujur, orang nggak boleh bohong.
Wal afaf itu menjaga diri, tidak boleh mabuk-mabuk, tidak boleh pesta-pesta yang berlebihan. Syukuran makan-makan sudah nggak usah pesta, tidak boleh. Intinya ya tadi ke tempat pelacuran, ke tempat mabuk, ke tempat biliar, dulu nggak ada biliar, ke tempat apa? Penyanyi, tidak. Wasilah dan sila. Sila itu ya menyambung, akrab dengan famili, dengan silaturahim, artinya menjaga hubungan ke keluarga, jangan memutus ke keluarga. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim. Sekalian di sini panjang sekali, namun pendek. Ini kenapa? Karena diambil sahihnya pelajaran yang bisa diambil dari hal ini, tidak semua tentang jujur. Ya, kalau kena hadis yang agak panjang, padahal sahihnya cuma wasidqi gitu, jujur. Namun hadisnya panjang karena manfaatnya hanya ditulis semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya belajar itu boleh ketika masih belum Islam. Maksudnya dia belajar sebelum Islam, itu disampaikan setelah Islam, belajarnya tadi boleh. Kalau ulama mengatakan sama ada, sama itu mendengar. Belajar dulu itu mendengar. Mendengar itu boleh meskipun belum muslim. Tapi ada mengajar, menyampaikan harus kita muslim. Jadi beliau ini ceritanya ketika sudah masuk Islam lama itu. Banyak sahabat yang gitu. Dia kafir gini. Cerita-cerita nanti terjadi ketika muslim maka diterima. Jadi syarat untuk menyampaikan harus muslim, ilmu agama. Kalau ilmu nahwu gimana? Ilmu sarf, ilmu nahwu, ilmu sarf. Ya, kalau tidak terpaksa jangan muslim. Ilmu akad ini, karena kita ceritakan dulu itu sebelum ada Google, kalau nyari hadis itu pakai kamusnya orang kafir itu. Jadi kamusnya segini lah, ada mencari hadis. Jangan lupa satu apa namanya, lupa. Ini hadisnya ditulis man qala la ilaha illallah. Nanti kita cari dengan ini ketemu. Sorry apa muslim apa hadis ketemu di situ. Jadi nanti ketemu hadis itu di mana saja. Dengan kitab kecil ini. Bukan kecil semua segini, kecil-kecil. Tapi itu seluruh kitab nanti tertulis. Hadisnya riwayat siapa saja. Jadi enak. Katanya menceritakan orang kafir. Jadi tidak masalah. Mungkin bagian warisan kita dari Allah, dari Rasulullah. Tapi ngitungnya 1/6, 1/5 itu kan bukan dari agama. Itu bagian matematika satu umum itu boleh. Tapi nanti baginya seberapa itu kan ada bentuknya. Itu dari sini. Demikian, lagi menyampaikan ilmu agamanya harus. Tapi secara umum kalau mau belajar saja, misalkan kitab yang terkenal Mulakhas ini karangan orang Kristen. Al-Quran kan menggunakan beberapa tahun. Sekarang mau dikaji mulai. Meskipun dia masih boleh, tapi tidak ingin. Katanya membuat orang Kristen ini. Mulakhas yang kita pakai bertahun-tahun untuk kita. Sekarang masuk yang mudah, ringkas, cepat bisa. Mudah orang Mesir ya kan, tapi Mesir yang Kristen. Wah, tapi karena Kristen tapi bahasanya kan bahasa Arab. Akhirnya bisa bahasa Arab pintar kan ya. Makanya orang Kristen tinggal di negeri Arab. Orang kafir pun nanti kalau tinggal di Arab itu bisa yang Jahal yang pintar bahasa Arab. Abu Jahal pula bahkan yang bahasa. Kembali sekali hadis ini sebenarnya bahas jujur, namun disampaikan hadis yang panjang mungkin ada manfaatnya dan mengingatkan kita memang
menyampaikan sesuatu yang diketahui zaman kafir, kalau menyampaikan ketika Islam boleh diterima hadisnya. Jadi kan cerita masa kafir, tapi ceritanya ketika sudah muslim maka diterima. Wallah. Lanjut 57. An Abi Sabitin wakila Abi Sa'id. Dari Abu Sabit ada yang mengatakan Abu Sa'id, wakila Abil Walid, ada yang mengatakan Abul Walid. Tiga, Abu Sa'id, Abul Walid, Abu Sabit. Ya zaman dulu belum ada akad kelahiran, belum ada pencatatan secara detail. Nama mungkin banyak simpang siur, atau mungkin dia sengaja kadang-kadang ngomong Abu Walid, kadang-kadang ngomong Abu Sa'id, kadang-kadang ngomong Abu gitu. Nah, sebagian ustaz kita dulu ketika dulu ada majalah As-Sunnah itu kan namanya ganti-ganti kalau ngisi. Ternyata satu itu. Kadang-kadang ternyata satu orang kayaknya. Tidak apa-apa ya, boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya untuk kemudahan satu aja biar tidak bingung. Kecuali modus banyak tidak apa-apa. Modus mengelabui musuh. Di sini di desa ini namanya Armen. Di sana nanti jadi Angkau. Di sana jadi Andi. Setiap desa ganti nak. Tapi nama lama-lama orang yang paham kan sekarang jadi wah itu ganti nama aja. Lama-lama orang juga apa? Dulu ganti nama di Indonesia sangat mudah, ganti KTP sangat mudah ya. Sekarang agak sedikit. Dulu sangat mudah. Jadi nikah KTP saya Ambon Maluku. Jadi Maluku dapat dusit. Surat nikah saya itu orang Maluku. Sekarang satu mudah. Sekarang mau ganti-ganti agak sulit. Mudah-mudahan baiknya. Tanya Sahal ibni Hanif, wa Badariyun, namanya Sahal bin Hanif. Sahal itu gampang, Hanif itu lurus. Gampang anaknya lurus. Boleh diterjemahkan gampang anaknya lurus? Tidak boleh. Kalau artinya itu gampang, Hanif itu lurus. Hanif itu tauhid. Hanifah lurus. Sama yang lurus atau yang Hanif. Hanif orang ada Hanif juga itu. Intinya Sahal bin Hanif Arabi. Kalau diterjemahkan gampang bin lurus, tidak apa. Tapi apakah kalau nama kita misalkan Bejo harus diganti, jadi diganti boleh enggak boleh? Bejo ya bahasa Jawa, bahasa Arabnya Faiz kan sama itu. Wa Badariyun, ikut perang Badar. Artinya ya diampuni oleh Allah. Orang yang ikut perang Badar itu diampuni oleh Allah. Radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallah ta'ala syahadata bisidqi orang yang ingin mati syahid, memohon kepada Allah mati syahid. Nah, sekarang Palestina mungkin ingin ke sana, itu cita-citanya benar-benar ke sana bisidqi, dengan benar. Balaghallahu manazila syuhada, dia akan sampai seperti kedudukan syuhada, orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashih, itu mati di kasurnya. Rawahu Muslim. Beberapa faedah ini seperti biasa anjuran berkunyah Abu Fulan. Kemudian tidak apa-apa menyebutkan sesuatu yang penting bukan untuk kesombongan. Alabi yang menyebutkan orang lain. Badariyun. Tidak apa-apa. Kalau saya badari mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau cerita saya pernah ke perang Badar gini-gini, di perang Badar saya ini ya apa? Intinya penyebutan berupa pujian itu boleh bisa. Kalau sekarang dokter Firanda gitu, ya hukumnya boleh. Tapi kalau saya ini dokter Firanda, kalau menyebut namanya sendiri itu nggak bagus.
Tapi kalau orang nyebut tidak apa-apa. Saya itu haji, tidak bagus. Tapi kalau orang nyebut Pak Haji pulang, tidak apa-apa. Intinya demikian. Jadi disebutkan Badari itu pujian. Oh, sukarelawan Cianjur. Mungkin tidak pernah ada yang ikut sukarelawan di kampung yang disebutkan. Ini salah satu sukarelawan kita. Itu aslinya boleh-boleh. Oh, ini yang ikut tablik akbar. Atau aslinya boleh-boleh saja. Apalagi kalau ikutnya peristiwa besar, ikut dilempari batu ketika ikut pengajian. Seperti Ustadz siapa sebenarnya Dr. Salim? Ustadz siapa? Bukan yang muda, yang agak kalem kalau itu lupa. Siapa? Yang bantu HIS, HST kok HIS. Abdul Rawi, nggak salah saya kan dilempari batu mungkin itu masuk ya. Ketika ngaji di Bogor, ketika kajian itu dilempari batu, dikejar gitu ya. Dengar pemirsa, dia termasuk. Nah, intinya apa? Ujian itu secara hukum boleh, misalkan. Tapi sebenarnya kalau enggak jangan dipalsukan. Enggak LC tulis LC itu enggak bagus. Atau ada teman-teman gitu, teman kita Ustaz Nur Salim kan punya teman dari Tuban juga, kiprah dakwahnya di Jakarta. Itu si LC gitu. Akhirnya Nur Salim karena guru sakit. Nah, itu tapi enggak mau ditegur. Ini seharusnya enggak boleh gitu, harus ditegur dong. Kalau ternyata ada apa-apa aslinya. Tapi kalau enggak jangan sampai, kalau enggak kita menisbahkan diri kepada diri sendiri, jangan sering nulis. Alhamdulillah saudara kita yang saya kurang setuju sering setiap tulisannya itu selalu nulis gitu. Nulis sendiri selalu gelarnya ditulis terus. Alhamdulillah ya akhirnya ya tidak menuliskan lagi ketika nulis. Ya sadar di akhir-akhirnya bagus, kita senang. Membaca sudah senang. Tadinya membacanya isinya senang tapi ditulis gelarnya jadi nggak senang gitu. Bukan ini berapa nggak senang karena memang tidak bagus orang memuji dirinya sendiri, entah gelar resmi nggak resmi, aku kiai gitu. Gelar ilegal, intinya nggak bagus memuji diri. Namun aslinya memuji orang lain yang wajar, menceritakan dakwah Badariyun. Ikut orang ini boleh. Nanti ada apa lainnya, ada istimewa, ada apa silakan. Disebut apa gitu. Kalau sekarang itu rata-rata yang gelar itu ada yang mirip. Baik, dia mujahid. Kalau mujahid gimana? Kalau syahid gimana? Kan sekarang itu kalau pernah dikatakan syahid. Ya, dulu kalau masuk surga tidak boleh. Apakah syahid boleh? Ini ternyata kita pernah ada perdebatan antara ustaz dan jamaah. Kalau mentakyin masuk surga kan tidak boleh. Tapi syahid apa nggak boleh? Ya kan itu hukum dunia saja. Ya maksudnya mudah-mudahan syahid kan gitu. Ya, kita masuk udah syahid, mudah-mudahan syahid juga nggak mau. Secara teori dia syahid, mirip muslim katanya. Walau nggak kita hindari. Jadi syahid pulang, tidak ada anjuran. Kecuali apa ikut perang chestnya gitu. Ya, bahwa mati di chestnya kan tidak apa-apa. Bukan syahid gitu kan. Sekarang kalau dipilih di akut nih Palestina, syahid ini tidak perlu juga meninggal di perang Palestina Israel. Jelas lebih aman. Seperti Badariyun itu perang darah gitu. Jelas. Lanjut. Kemudian faedah yang lainnya, niat yang kuat bisa menyampaikan kepada pahalanya. Niat yang kuat untuk haji
nggak di duit, dapat pahala haji. Jangan boros-boros. Niat kan harus dipraktikkan. Niat ngaji tiap ada kajian. Hujan terus. Baik, rumahnya bocor. Nggak mungkin jadi ditinggal. Besok dapat pahala. Minta lagi hujan. Atau niat infak, duitnya jatuh. Niat infak bawa duitnya jatuh, dapat pahala infak. Niat apapun dari kebaikan kalau niatnya kuat, dapat pahala kebaikan tersebut. Ini contohnya ingin mati syahid, meskipun nikmatinya di kasur, di bumi, dapat pahala orang-orang yang syahid meskipun di kasur. Rasulullah mengatakan termasuk jahiliyah, orang yang tidak pernah pada dirinya ada kemauan untuk jihad. Harus ada jihad, kan lebih baik damai ya kalau bisa damai. Jadi kejelekan itu bisa dihentikan dengan jihad ya. Memang ya kesirikan itu dulu Arab kan musyrik, dihentikan dengan jihad. Jihadnya itu memang ada segi negatifnya. Perang kan ada segi negatif. Kita pakai kaidah yang dulu. Pokoknya kalau perintah itu mungkin kebaikan total, tidak ada kejelekannya. Atau mungkin kebaikan yang dominan, lebih besar daripada kejelekan. Ini perintah itu dua itu. Kebaikan murni atau kebaikan yang menang. Jihad itu kebaikan yang menang. Kisos itu kebaikan menang daripada kejelekan. Kejelekannya kasihan, nggak sempat sholat, nggak sempat zakat, dibunuh. Tapi kebaikannya orang banyak yang takut dibunuh, menyelamatkan banyak orang. Ya kan mati satu aja kan dia aja dibunuh. Kalau benar-benar taubat, meskipun belum sholat, belum apa kan aman nih. Meskipun belum sholat gara-gara kisos, kalau taubatnya benar 1 detik, 2 detik itu diterima orang. Sebelum dieksekusi 1 menit taubat, kalau taubatnya benar itu aman. Jadi memang di kisah dibunuh langsung, ya ada negatifnya tapi positifnya lebih besar. Sebaliknya, dia termasuk itu. Kejelekan itu dilarang atau larangan itu karena memang kejelekan. Atau kejelekan yang lebih kuat daripada kebaikan. Khomer. Itu dalam ayat mana ada ihi mana linas. Tidak ada manfaat satu, manfaat bagi manusia. Tapi karena wa ismuhuma akbar min nafihima, dosanya kejelekannya lebih besar, maka dilarang. Jadi apa saja meskipun ada kebaikannya, kalau kejelekannya kuat dilarang. Apa saja meskipun ada kejelekannya, tapi kebaikannya menang, diperintahkan meskipun ada kejelekan. Ya mesti ada kejelekannya. Yang rajin. Wallahu a'lam. Lanjut. 58. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sanabiyyun minal anbiya sallallahu wasallamu alaihi wa qala liqaumihi, seorang nabi dari kalangan anbiya perang. Dalam riwayat ya Yusha penerusnya Nabi Musa, Yusha ibn Nun. Jadi ketika Nabi Musa meninggal di tahun kebingungan, tahun Tih namanya, mereka dihukum nggak bisa mengalahkan Baitul Maqdis, Palestina yang Israel kuasa Israel sebagai Palestina ini asli diserahkan Musa. Setelah tadinya mereka hijrah. Nenek moyang mereka siapa? Yakub. Kekeringan dan sebagainya pindah ke Mesir. Itu ketika Yusuf sudah jadi menteri. Bapaknya, keluarganya, seluruh keturunannya pindah. Jaya-jaya di Mesir, mulia-mulia, tapi
banyak yang dapat, akhirnya kalah dengan sukunya Fir'aun. Ketika kalah akhirnya diutus Musa Harun membawa kembali ke tanah nenek moyang, maunya gitu. Ardul Muqaddasah, bumi suci, suruh kalian serang, kalian rebut. Jadi meskipun nyerang pertama, kalau nyerang kafir itu boleh. Apalagi kalau kafir nyerang kita, balik nyerang jelas boleh. Ya mungkin Palestina itu kasusnya kan gitu. Jadi seandainya mereka tidak pernah nyerang, diserang tidak apa-apa. Kafir itu mampu ya. Kalau mampu tidak apa-apa. Jihad itu kalau mampu tidak apa-apa. Kalau tidak mampu ya. Kalau mampu tapi mudaratnya besar, jangan. Kita mampu mengalahkan satu, tapi nanti teman-teman kita, saudara muslim kita di tempat lain dikacaukan ya jangan. Intinya sebaiknya musyawarah dunia lagi. Karena Islam sudah menurut, ya bukan wilayah kita, bukan tugas kita. Intinya kembali Nabi ini setelah Musa menyuruh pasukannya untuk perang, yang mau mereka, dan bantahannya sangat jelek. Biaranya idhab anta warabuka, pergi saja dengan Tuhanmu. Jadi kalau sudah menang, musuh sudah lari, kami mau masuk parah. Jadi disuruh Musa perang dengan rohnya. Kamu dan rohmu aja yang perang, kami nunggu di sini. Nah, haruna kok itu kami nanti di sini. Kalau musuh sudah ada, kamu mau masuk, pokoknya dibuang. Akhirnya dihukum, kalau gitu kalian tidak bisa masuk 40 tahun Musa meninggal. Ketika meninggal 40 tahun habis baru bisa tahu jalan gitu. Tadi 40 tahun nggak ketemu jalan, nggak ketemu jalan. Akhirnya ya jalan ditutup oleh Allah yang tidak ngerti. Maka kalau ada yang mengatakan temboknya Zulkarnain itu mana sih, masa nggak ada? Tembok besar pun tidak ada yang tahu. Ya mungkin saja kan di suatu tempat yang belum dijawab manusia, atau mana Allah tutupi dengan apa mungkin gitu. Dan mereka kan dekat Baitul Maqdis, kalau tersesat sehari 2 hari kan enggak, tapi muter aja enggak ketemu. 40 tahun kan lama kan? Tapi ya masuk akal, Allah Maha Kuasa. Salah, ketika masanya habis, akhirnya taruhlah ada penerusnya Yusha ini ingin maju setelah tahu jalan. Nah, di antara ceramahnya kepada pengikutnya, layak bani. Kalau lampunya dipindah sini yang satu itu. Bukan kita ngajinya di sana lihat. Mana ya? Kembali ke masyarakat luar. Enggak itu kan bukan karena kalau orang ada layak ba'ani, jangan sekali-kali ikut. Jadi ketika perang jangan sekali-kali ikut. Rajulun malakabut amro'atin, menikahi seorang wanita sah. Wa yuridu an yabniya biha wa lam yabni biha, ingin ngumpuli belum sempat ngumpuli. Jadi sudah nikah belum sempat ngumpuli, rumahnya belum jadi, belum boleh dibawa pulang. Mungkin gitu intinya sudah sah dinikahkan. Kan orang nikah itu kan gampang ketemu. Nikah ya nikah, tapi kan perlu persiapan untuk malam pertama. Belum sempat ngumpuli jangan ikut. Jadi kalau sudah nikah belum sempat kumpul jangan ikut. Enggak kusuk perang. Wala ahadun bana buyutan walam yarfaq suqufaha, tidak pula seorang yang bangun rumah belum mengangkat atapnya, sudah jadi tinggal ngatapi. Kalau pergi mesti nggak kusuk. Mending mikir apa? Rumahku tinggal ngasih rumah sudah datang kenaman. Jadi
tembok itu dari atap itu kuat. Kalau belum diatapi mungkin kena angin roboh kan. Kalau sudah diatapi tertekan tertindih oleh atap. Ini ada pengikatan, entah rumah kayu pun kalau sudah ada diikat di atasnya kan aman. Baik, wala ahadun ishtara ghanaman au khalifah wa huwa yantadhiru auladaha. Juga tidak yang membeli hewan kambing atau yang lainnya yang sedang bunting dia nanti lahirnya, jadi belinya beli hamil gitu. Beli kambing hewan hamil, jangan ikut perang, nggak kusuk juga. Fakhuza, maka berangkatlah dengan pasukan yang itu yang ada. Hadana minal qaryati, maka sudah dekat musuh sholat al-asri au qariban min dzalik, atau dekat itu, ini mendekati sholat asar. Dalam riwayat yang itu mau menang perang tinggal ibu kotanya gitu, kita jantungnya gitu, tinggal gedung parlemennya gitu, atau tinggal istana rajanya gitu, mau menang tapi sudah mendekati maghrib. Kalau asar, dekat asar kan waktunya tinggal beberapa jam, nggak lama. Faqala li syamsi, maka dia mengatakan kepada matahari, innaki makmurah wa ana makmurun, kamu itu diperintah oleh Allah untuk bergerak. Wa ana makmurun, saya diminta untuk jihad, menyerah. Allahumma hasbisha alaina, ya Allah tahanlah untuk kami. Jadi tahanlah matahari untuk kami, jangan tenggelam dulu. Kalau tenggelam itu kebetulan hari Jumat. Jadi kalau tenggelam nanti Sabtu nggak boleh perang, Maghrib sudah nggak boleh perang. Maka nanti musuh kuat lagi, nggak jadi kalah lagi, repot lagi. Maka kalau ya Allah jangan tenggelam dulu, biar menang mereka sudah nyerah, kalah baru tenggelam. Baik, hatta fatallahu alaina, aku bisa, maka matahari tertahan, nggak gerak sampai Allah membukakan kota tersebut, menaklukkan kota tersebut lewat pasukan Yusha'i ini. Bacam al-ghanaimah, maka dikumpulkanlah ghanimah, emas, perak, harta, dikumpulkan mutiara, yakni bacaan, yakni anar, ditakulaha, falam tat'amha, dibakar tapi nggak bisa terbakar. Waqala inna bikum hulula, ada yang nggak jujur, ada yang curang, ada yang nyimpan, jadi mungkin nyimpan emas, nyimpan apa, ada yang nggak jujur, entah satu orang, entah satu suku, entah satu keluarga, pokoknya ada yang nggak jujur ini. Falyubayyini min kulli qabilatin rajulun, maka hendaknya setiap kabilah maju satu orang, bayat, janji, sumpah, nggak nyimpan, nggak hulul, sumpah. Pala sikot ya rajulin biyadihi, maka di apa, salaman lah, digenggam tangannya, dibayar. Faqala fiikum al-hulul, masih ada yang nggak jujur itu. Jadi mungkin tanpa sepengetahuan satu orang kan diwakili satu orang, nggak tahu temannya tuh. Namanya banyak orang, satu peleton atau satu batalion, satu apa? Kompi paling kecil apa? Kompi. Yang militer siapa? Kompi, peleton, batalion, apa-apa intinya. Resimen, divisi. Intinya seperti itu. Akhirnya tetap saja tidak terbakar. Maka Nabi ini fikum al-hulul, ada di antara kalian yang gak jujur. Falyubayyini qabi latak, maka hendaklah membaikku kabilahmu. Fala sikot yadu rajulaini aw salatin biyadihi faqala fikum al-hulul, masih saja hendaknya satu orang. Tadi satu orang tetap aja, dua orang, tiga orang tetap sah. Jadi kumal gulul, baca, jadi ayo nggak percaya masih ada yang gulul.
Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin mindaha. Akhirnya baru mereka menunjukkan emas sebesar kepala sapi. Fawaqalaha faja'atin naru ba'akalatha. Diletakkan maka baru bisa terbakar. Ini di zaman dulu itu nabi-nabi itu diberi kelebihan bisa langsung gitu. Ya seperti tadi bisa langsung kan. Jadi bisa minta doa cari pemimpin langsung dapat. Intinya dulu itu gitu. Doa itu langsung terkabul. Zaman Nabi juga ada. Tapi Rasul selalu mengatakan kalian itu tergesa-gesa, nanti sabar gitu. Tapi kadang-kadang Nabi juga langsung berdoa hujan. Kembali, intinya dulu itu Nabi-Nabi itu diberi kelebihan seperti itu. Falam tahillar guna imali ahadin qoblana. Falam tahillar al-guna imali ahadin qoblana. Ghanimah itu sebelum kita tidak pernah dihalalkan, sebelum satu orang pun tidak boleh mengambil ghanimah dulu. Jadi kalau dapat rampasan perang dibakar. Summa ahalallahu lana al-ghanaima, namun untuk kita dihalalkan kaum muslimin lamma ra'a dhafana. Ketika kita semakin lemah wa ajzana fa'alaha lana, dihalalkan untuk kita muttafaqun alaih. Ini jadi hadis ini menjelaskan kejujuran itu penting. Jadi untuk melaksanakan perintah misalkan membakar ghanimah tidak bisa kalau nggak jujur, nggak terbak. Jadi kejujuran itu efeknya bisa apa istilahnya, efek yang nampak, ada efek yang tidak nampak. Mungkin orang kalau dagang atau usaha apa, karena apa, mungkin dagang yang tidak jujur, mungkin tidak naik, bisa. Jadi efeknya bisa nyata, bisa yang seperti tadi. Tidak salah, yang langsung nanti ketahuan bohong, hukum gitu kan, ketahuan korupsi kan langsung bohong, hukum itu kan nyata. Tapi ada yang nggak nyata, mungkin nggak berkah kalau bisa gitu. Gara-gara dagangnya nggak jujur, kerjanya nggak jujur, pegawai nggak jujur, nggak berkah, anaknya nakal semua misalkan, bisa. Mobilnya rusak terus bisa, ini bisa memang. Ya seperti Quran itu kadang-kadang efeknya langsung, kadang-kadang efeknya juga tidak langsung. Seperti itu, wallahu a'lam. Intinya tinggalkan kebohongan, meskipun kita mungkin belum mendapatkan resikonya di dunia ini, tapi pasti membawa resiko. Kebohongan itu harus jujur membuat kita jadi orang baik, kebaikan mengantar kita ke surga. Bohong menjadikan kita orang jelek, dan kejelekan mengantarkan ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.